Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan pujian dan syukur nikmat kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai karunia dan kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita bersama keluarga. Semoga Allah tetap memeliharakannya dan selalu menambahkannya di hari-hari mendatang. Allah selalu limpahkan penjagaan kesehatan dan keafiatan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbal alamin. Pagi hari ini insya Allah kita sudah semakin dekat dengan malam yang penuh berkah, malam anugerah dari Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu malam Lailatul Qadar. Kita akan kupas dan telaah kembali dengan tema berharap meraih keberuntungan Lailatul Qadar. Bapak Ibu sekalian, ada doa yang dianjurkan di hari-hari Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadri wa ibadatan fiha. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan ini dan pertemukanlah kami dengan Lailatul Qadar dan beribadah di malamnya. Semoga kita semua di tahun ini, di Ramadan kali ini, sama-sama meraih malam Lailatul Qadar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala secara khusus menurunkan satu surat berkaitan dengan anugerah yang Allah limpahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yaitu surat Al-Qadar. Sampai dinamai surat Al-Qadar, yaitu surat Lailatul Qadar itu. Bunyi ayatnya sebagaimana insya Allah sama-sama kita maklum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu, yakni malam Lailatul Qadar itu? Malam kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar, yakni azan subuh. Berkaitan dengan surat Al-Qadar ini disebutkan dalam hadis yang menjelaskan asbabun nuzul, bahwa suatu ketika Nabi SAW bercerita tentang hamba Allah yang begitu besar amalnya di masa lalu, yaitu yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Ya, Sam'un Al-Ghazi yang diberikan kekuatan untuk beramal puasa dan sholat malam dan berjihad di jalan Allah selama waktu 1000 bulan.
Dia puasa waktu itu tentu syariatnya bukan syariat Nabi Muhammad SAW, tapi syariat Nabi sebelumnya. Beliau berpuasa 1000 bulan. Setelah mendengar cerita dari Nabi tentang seorang yang sangat soleh di masa lalu yang bernama Sam'un Al-Ghazi yang diberikan kekuatan sampai bisa puasa dan setiap malamnya dia melakukan sholat malam. Para sahabat menjadi terharu dan bertanya tentang besarnya pahala yang didapat oleh Sam'un Al-Ghazi. Rasulullah SAW tidak berani menjawab ketika ditanya berapa besarnya pahala mereka. Kemudian saat itu turunlah malaikat Jibril dan menurunkan atau menyampaikan turunnya wahyu surat Al-Qadar yang tadi kita telah baca. Di mana dalam ayat ini menegaskan kalau satu malam ini, malam Lailatul Qadar, kamu mengisinya dengan baik, dengan amal kebaikan, maka pahalanya seperti apa yang dikerjakan oleh Samun Al-Ghazi melakukan amalan kebaikan itu selama 1000 bulan. Makanya disebutkan di sini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam itu, malam Lailatul Qadar lebih baik dari malam 1000 bulan, dari 1000 bulan tadi yang telah diceritakan oleh Nabi SAW berkaitan dengan amal Sam'un Al-Ghazi, seorang alim di masa lalu. Kemudian berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, Allah tambahkan keterangan dalam surat Ad-Dukhan dari ayat 1 sampai 8. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Amran min indina inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbika innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum mukinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Amin. Demi kitab Quran yang menjelaskan sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu, yakni malam Lailatul Qadar, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Jadi maksud penafsiran ayat ini, pada malam Lailatul Qadar, Allah tetapkan takdir sanawi, takdir tahunan. Jadi setiap tahun Allah ambil kitab dari kitab catatan Lauhul Mahfud dan diserahkan kepada para malaikat untuk melaksanakan apa yang menjadi takdir Allah bagi hamba-hambanya di muka bumi. Ya, baik secara keseluruhan maupun secara individu. Itu diambil dari Lauhul Mahfud, diberikan kepada malaikat merealisasikan untuk tahun ke depan. Realisasi takdir tahunan atau takdir sanawi namanya. Sesungguhnya kami yang mengutus Rasul-Rasul sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui, Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya. Jika kamu adalah orang yang meyakini, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang menghidupkan dan mematikan. Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Nah, ini disinggung pula dalam surat Ad-Dukhan apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar, yaitu penetapan takdir sanawi, takdir tahunan. Oleh karenanya, sebelum takdir ini ditetapkan, Allah berikan kesempatan pada malam Lailatul Qadar itu
Bila hamba berdoa, memohon kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk keluarganya, kebaikan untuk masyarakatnya, kemudian Allah kabulkan, Allah masih berkesempatan untuk memberi perubahan pada takdir sanawi, takdir tahun yang akan datang. Bahkan Ibnu Abbas menyampaikan bahwa Allah menetapkan siapa dari hamba-hambanya yang berangkat haji pada tahun itu ditetapkannya pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu di antara keberkahan malam Lailatul Qadar. Dari surat Al-Qadar yang tadi di awal kita bacakan, kita dapat memetik beberapa hal. Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Yang kedua, malam Lailatul Qadar adalah satu malam yang Allah muliakan dan berkahi. Sehingga malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Atau kalau diukur dalam tahun, lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Imam Ibnu Rajab menyampaikan, aku berharap walau umurku tidak lebih dari 100 tahun, tetapi catatan amalku aku berharap tercatat sebagai hamba yang beramal lebih dari 1000 tahun. Nah, dari mana bisa? Nah, itu bisa dilakukan apabila seseorang mendapatkan Lailatul Qadar 12 kali dalam umurnya 83 tahun kali 12 itu sudah 1000 lebih. Ya, sudah bisa 1000 tahun lebih. 12 kali dalam hidup. Semoga kita semua yang telah berulang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan mendapatkan ganjaran besar ini. Ganjaran menerima pahala malam Lailatul Qadar yang pahalanya lebih dari 83 tahun 4 bulan. Kemudian pada malam itu Allah memerintahkan malaikat beserta Jibril turun ke langit dunia untuk mendoakan dan memberi keberkahan kepada hambanya yang beriman dan beribadah di malam itu. Allah hanya memberikan kenikmatan, keberkahan Lailatul Qadar pada mereka yang beribadah di malam itu. Dari sisi makna, kata qadar artinya penetapan dan pengaturan. Yaitu karena pada malam itu ditetapkan takdir sanawi, takdir tahunan. Makanya Al-Qadar adalah ketetapan. Juga bermakna kemuliaan. Karena Allah memuliakan umat Nabi Muhammad SAW yang beribadah pada malam itu dengan ganjaran besar dilipat gandakan seperti halnya dia melakukan ibadah yang sama setiap malamnya selama 83 tahun 4 bulan. Kemudian bermakna sempit, qadar bermakna sempit karena artinya sempit ruangan terisi penuh di muka bumi oleh para malaikat yang Allah perintahkan turun mendoakan dan menyambut mengucapkan selamat kepada hamba-hamba yang beriman yang beribadah di malam itu. Maka Nabi mengabarkan, jika engkau tahu apa yang aku tahu, bahwa malaikat turun sehingga langit dunia muka bumi ini menjadi sempit karena penuhnya dengan malaikat yang hadir malam itu. Berkaitan dengan makna yang pertama, qadar bermakna penetapan atau pengaturan. Hal ini dirujuk pada surat Ad-Dukhan ayat 3 dan 4. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu penetapan segala perkara yang berhubungan dengan kehidupan makhluk seperti hidup, mati, rizki manusia, untung baik dan untung buruk, dan sebagainya. Penetapan takdir tahunan ditetapkan pada malam Lailatul Qadar atau pada akhir malam Lailatul Qadar. Kemudian Al-Qadar bermakna kemuliaan, sebagaimana firman Allah, tahukah kamu apakah Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah lebih mulia daripada 1000 bulan. Makanya dia dikenamakan Al-Qadar makna dari makna mulia.
Kemudian makna sempit dari Al-Qadar dirujuk di dalam ayat Al-Qadar tadi. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Jibril sebagai pemimpin para malaikat dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Nah, makna sempit ini merujuk pada surat Ar-Ra'du ayat 26 dan surat At-Tolak ayat ke-7 yang juga menggunakan kata Al-Qadar yang maknanya sempit. Nah, ini dikaitkan dengan apa yang dikabarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Aku mendengar sesuatu yang tidak kalian dengar. Itulah seorang Rasul Nabi Muhammad yang memang dibukakan sebagian dari kabar atau suasana gaib. Dia bisa melihat malaikat dan suara-suara zikir malaikat itu. Langit merintih dan layak baginya merintih. Tidak ada satu ruang selebar 4 jari kecuali di sana ada malaikat yang sedang meletakkan dahinya bersujud kepada Allah. Demi Allah, andaikan kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian sedikit tertawa dan sering menangis. Nah, dari hadis ini dijelaskan karena padatnya muka bumi pada malam Lailatul Qadar, karena diturunkannya malaikat, itu suasana menjadi sempit. Berkaitan dengan keutamaan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, pahala amal pada malam hari itu dilipat gandakan seperti melakukan amalan yang sama setiap malam hingga 83 tahun 4 bulan. Atau setiap malam hingga 30.000 malam. 30.000 malam, hanya sekali saja kita dapat ganjaran seperti kita mengerjakan berulang setiap malamnya selama 30.000 malam. Atau setara dengan 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Ini ganjaran besar. Ya. Kemudian, kabar yang kedua berkaitan dengan keutamaan malam Lailatul Qadar, doa-doa dikabulkan, tidak terhalang doa. Allah akan memberikan ketetapan takdir untuk minimal 1 tahun ke depan. Berikutnya, di malam itu malaikat diturunkan dan diperintah mengucapkan salam, mendoakan hamba-hamba yang beriman yang beribadah di malam itu. Mereka mendapatkan ucapan salam sejahtera dari malaikat yang tak terhitung jumlahnya dan didoakan oleh mereka. Berkaitan dengan keistimewaan malam Lailatul Qadar ini, Nabi pernah bersabda, saat terjadinya Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi menghampiri hamba-hamba Allah yang sedang qiyamul lail atau sedang berzikir. Mereka mengucapkan salam kepada mereka. Saat itu pintu langit dibuka. Allah menerima taubat dari para hambanya yang bertobat. Nah, ini gambaran dari Nabi SAW tentang kemuliaan dan ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan amal kebaikan di malam Lailatul Qadar. Juga dalam hadis yang berikut, barang siapa yang melakukan qiyamul lail, yakni sholat malam, pada malam Lailatul Qadar, atas dasar iman dan semata-mata mencari ridho Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan terdahulu. Ada pengampunan dosa di malam Lailatul Qadar. Berikutnya disebutkan pula dalam hadis Nabi SAW, keutamaan fajar muncul di pagi Lailatul Qadar. Adalah malaikat berseru, wahai jamaah malaikat, turunlah ke bumi. Para malaikat bertanya, wahai Jibril,
apa yang telah dilakukan Allah terhadap umat Muhammad pada malam kemuliaan ini. Malaikat Jibril menjawab, pada malam kemuliaan ini Allah memandang mereka dengan penuh kasih dan rahmat, memaafkan dan mengampuni mereka dengan penuh kasih sayang, kecuali 4 golongan manusia, yaitu pecandu minuman keras, orang yang durhaka kepada orang tuanya, orang yang memutuskan tali persaudaraan, dan orang yang suka mendendam. 4 golongan ini terhindar dari ganjaran besar di malam Lailatul Qadar. Di antara keistimewaan malam Lailatul Qadar, sebagaimana disebutkan dalam surat Ad-Dukhan, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami yang mengutus Rasul-Rasul. Ibnu Abbas dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan urusan yang penuh hikmah adalah penetapan rizki, penetapan hidup dan mati, nasib baik dan nasib buruk, itu ditetapkan untuk setahun ke depan bagi setiap hambanya di malam Lailatul Qadar itu. Yakni takdir kita tahun ke depan, Allah tetapkan, ya kalau dalam bahasa mungkin manusia, ditetapkan suratnya itu, ketetapannya, pada waktu akhir malam menjelang subuh, malam Lailatul Qadar. Dan Allah memberikan kesempatan semalaman sebelum ditandatangani kurang lebihnya, bagi mereka yang mengajukan permohonan, Allah akan kabulkan. Dan kalau permohonan itu berkaitan dengan takdirnya, Allah mengubah takdir sesuai dengan permohonan yang diinginkan oleh si hamba. Nah, itulah yang terjadi, diambil dari induk kitab Lauhul Mahfuz. Dicatatlah pada malam Lailatul Qadar tersebut apa yang terjadi dalam setahun, baik soal kematian, soal kehidupan, rizki, hujan, hingga soal siapa yang pergi haji tahun itu. Ini penafsiran Ibnu Abbas dalam kitab tafsirnya. Lalu pertanyaannya, dengan anugerah besar di malam Lailatul Qadar itu, tentu kita bersemangat untuk menggapai dan meraihnya. Nah, bagaimana hukum berikhtiar meraih Lailatul Qadar? Nabi SAW mengarahkan agar kita memang berikhtiar. Jangan sampai terabaikan dari malam Lailatul Qadar. Nabi SAW bersabda, bulan ini telah datang kepadamu, yakni bulan Ramadan. Di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik ketimbang 1000 bulan. Barang siapa yang mengabaikannya, maka ia terabaikan dari segala kebaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Tidak ada yang mengabaikannya kecuali orang yang diabaikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita nggak boleh dari pesan Nabi SAW ini mengabaikan malam Lailatul Qadar. Hendaklah kita berupaya untuk meraih dan merebutnya. Sekali lagi Nabi menggarisbawahi, memberikan penjelasan, barang siapa yang mengabaikan malam Lailatul Qadar, maka ia terabaikan dari segala kebaikan. Karena begitu besar yang Allah telah sampaikan berkaitan dengan ganjaran Lailatul Qadar ini. Satu malam Allah beri ganjaran seperti 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Itu sudah mencukupi dari amal yang mungkin bisa dia kerjakan setiap waktu selama masa umurnya. Tapi dengan malam Lailatul Qadar, Allah lipat gandakan sedemikian besar. Kemudian disebutkan juga dari Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, carilah malam Qadar pada malam ganjil dari 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, ikhtiarnya diberikan ruang oleh Nabi SAW penjelasan waktunya. Malam ganjil dari 10 malam terakhir di bulan Ramadan.
Jadi mulai malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Dengan beberapa hadis yang menerangkan himbauan dari Rasul untuk mencari keutamaan Lailatul Qadar, maka para ahli hadis menyatakan bahwa berikhtiar mencari Lailatul Qadar hukumnya sunnah. Ya, bukan wajib tapi sunnah. Merebut ganjaran besar dari Allah padahal Allah tidak mewajibkannya. Tetapi ini satu ikhtiar yang insya Allah mendapatkan ganjaran yang luar biasa. 1000 bulan. Nah, berikutnya, kalau kita mau berikhtiar, kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Kita perlu dapatkan informasi itu. Dari penjelasan ayat maupun hadis Nabi serta pengalaman para ulama terdahulu, kita insya Allah mendapatkan informasi berkaitan dengan kapan terjadinya atau peluangnya kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Allah berfirman yang pertama pada bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Ini yang pasti adalah Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam bulan Ramadan. Dalam surat Al-Qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu terjadi di bulan Ramadan. Kemudian, dengan berganti tahun, tanggal terjadinya Lailatul Qadar juga berganti-ganti. Rasulullah SAW hanya menjelaskan dalam sabdanya bahwa peluang terjadinya dalam hadis Imam Bukhari, malam Lailatul Qadar terjadi dalam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan serta ganjil bilangannya. Yaitu sebagaimana tadi telah dijelaskan malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Juga dalam hadis Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan dalam 10 hari terakhir, malam 21, 23, 25, 27, 29 atau malam terakhir. Disebutkan penjelasan lebih lanjut dalam hadis Imam Ibnu Majah. Abu Dzar, sahabat Nabi, meriwayatkan bahwa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Pertanyaan beliau adalah, apakah malam Lailatul Qadar hanya dikaruniakan pada masa kehidupan Nabi SAW saja, atau akan berketerusan setelahnya? Rasulullah SAW menjawab, malam itu akan terus berlangsung hingga hari kiamat. Kemudian mereka bertanya, pada bagian mana Lailatul Qadar itu akan muncul ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, carilah pada 10 malam yang terakhir. Kemudian Rasulullah mengerjakan suatu kesibukan. Sahabat ini Abu Dzar bertanya menunggu. Setelah itu kemudian setelah memperoleh kesempatan, ia bertanya kembali. Dalam bagian mana dari 10 hari itu ya Rasulullah? Pertanyaan itu menyebabkan Rasulullah bermuka merah padaku. Belum pernah aku melihatnya dalam keadaan demikian sebelumnya. Kemudian beliau baru bersabda, ini adalah keinginan Allah, maka Allah tidak memberitahukan kepada kita, carilah dalam 7 malam yang terakhir dan jangan tanya lagi setelah itu. Nah, ada perincian lagi, hadis ini. Berikutnya, setelah waktunya tadi kita disepakati para ulama, malam ganjil di 10 malam terakhir. Nah, bagaimana berkaitan dengan penentuan bulan Ramadan? Sesungguhnya di tahun ini kita bersyukur, alhamdulillah, ya, bahwa awal Ramadan ini telah disepakati terjadi pada hari Sabtu yang lalu. Berbeda dengan pengalaman-pengalaman beberapa tahun sebelumnya yang penentuan hari Ramadannya berbeda.
Kalau penentuan hari Ramadannya berbeda, kita bisa tidak fokus itu antara ganjil dan genapnya. Ya, boleh jadi kita merasa ini ganjil, tapi faktanya bisa genap karena kita tidak mengetahui yang benar yang mana, yang pasti benar yang mana. Ya. Kita hanya beristihad saja, tapi belum memastikan. Tapi bila penetapan ini sudah sama, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa penentuan malam ganjil pun insya Allah akan lebih ringan. Ya. Kalau belum ada kepastian malam ganjil dan genap, memang ya kita ikhtiarnya ganjil dan genap. Ya, ganjil dan genap. Tapi kalau ada kepastian dibolehkan kita berikhtiar hanya pada malam ganjilnya saja, sesuai dengan petunjuk Nabi SAW tadi. Yang pertama berkaitan dengan tanda malam Lailatul Qadar. Tanda-tanda Lailatul Qadar yang umumnya disebut dalam riwayat-riwayat adalah malam itu terasa hening, cuaca cerah, langit bersih, tidak ada angin, bebas dari mendung. Rasulullah SAW bersabda, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kelembutan, yang cerah, tidak begitu panas, juga tidak begitu dingin. Pagi-pagi hari matahari bersinar lemah dan nampak kemerah-merahan. Ini penjelasan dari Nabi SAW berkaitan dengan keadaan malam itu dari sisi cuaca dan suasana. Kemudian yang kedua, turunnya malaikat memberikan ketenangan sehingga manusia merasakan ketenangan dan merasa lezat dalam beribadah, lebih khusyuk yang ia tidak dapatkan kemungkinannya di hari lain. Di malam itu lebih khusyuk, lebih tenang. Kemudian tanda yang ketiga, matahari akan terbit pada pagi harinya dalam keadaan jernih, tidak ada sinar. Dari Abi bin Ka'ab, Adi bin Ka'ab mengatakan Rasulullah bersabda, subuh hari dari malam Lailatul Qadar matahari terbit tanpa sinar, seolah-olah mirip bejana hingga matahari itu naik. Nah, itu beberapa tanda yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Selanjutnya, Bapak Ibu, keberkahan Lailatul Qadar hanya bagi hamba yang beriman, yang beramal soleh pada malam itu. Jadi kalau tidur saja, ya dia tidak memperoleh ganjaran Lailatul Qadar. Oleh karenanya memang malam itu disiapkan dengan amal kebaikan. Ini yang penting ya, hanya dikaruniakan kepada mereka yang mengisi malam itu dengan amal soleh. Oleh karenanya pada malam Lailatul Qadar kita berharap kita malam itu bersemangat mengisi dengan amal-amal selain sholat isya-nya berjamaah, taraweh, witir, tahajud, baca Quran, ya, kemudian amalan tadabbur dan sebagainya. Amalan lainnya yang menyertai bahkan sedekah di malam itu juga termasuk amalan yang direkomendasi mengisi malam-malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW sebagai toladan terbaik telah memberikan contoh bagaimana berupaya meraih berkah malam tersebut. Beliau membangunkan keluarganya untuk beribadah khususnya pada malam 10 malam terakhir. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah bahwa Nabi ketika telah masuk 10 hari terakhir, maka beliau menghidupkan malam itu dengan membangunkan seluruh anggota keluarganya serta mengencangkan sarungnya bersungguh-sungguh siap beribadah di malam itu. Berikutnya, amalan apa saja yang dapat mengisi malam Lailatul Qadar yang kita bisa upayakan. Yang pertama, hendaklah kita berusaha sungguh-sungguh berniat memanfaatkan malam Lailatul Qadar dengan menjalankan bentuk ibadah yang mungkin dan direkomendasi untuk dilaksanakan di malam itu. Nah, apa saja amalan yang dapat dilakukan? Di antaranya
hadiri sholat subuh dan isya berjamaah. Ini amal minimal siapa yang bisa sholat subuh dan sholat isya berjamaah, ia dianggap telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini sebagaimana dinukil oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um dari sekelompok ulama Madinah, dinukil dari Ibnu Abbas bahwa menghidupkan malam Lailatul Qadar bisa dengan melaksanakan sholat isya berjamaah dan melaksanakan sholat subuh berjamaah. Jadi di malam itu isya berjamaah, subuh berjamaah, maka sudah tercatat hamba tersebut mendapatkan ganjaran malam Lailatul Qadar. Jadi dia dihitung malam itu sholat fardunya telah dikerjakan sepanjang malam atau setiap malamnya selama 83 tahun 4 bulan. Dalam perkataan Imam Syafi'i, siapa yang menghadiri sholat isya dan sholat subuh pada malam Lailatul Qadar, maka ia telah mengambil bagian dari malam tersebut. Oleh karenanya amal yang utama, kita harus jaga sholat isya dan sholat subuh berjamaah di malam-malam ganjil. Apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i dan ulama lainnya, ini sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi. Siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya pahala sholat separuh malam. Dan siapa yang melaksanakan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah juga, maka baginya pahala seperti sholat semalam suntuk. Nah, kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka si hamba yang melaksanakan sholat isya berjamaah dan subuh berjamaah tersebut seakan ia melaksanakan sholat semalam suntuk di malam Lailatul Qadar itu, yang berarti ganjarannya sholat semalam suntuk setiap malam sampai 83 tahun 4 bulan. Subhanallah. Itu tadi sholat isya dan subuh berjamaah. Yang kedua, sholat malamnya, yaitu taraweh dan tahajudnya serta witir. Nabi SAW bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Muharram. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, ini sholat malam sebagaimana kita maklum adalah sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu. Disampaikan dari Nabi SAW, barang siapa melaksanakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahalanya dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu Allah ampunkan. Nah, ini maksud sholat malam dalam hadis ini adalah taraweh, tahajud, dan witir. Yang ketiga, amalan untuk mengisi malam Lailatul Qadar adalah tadarus Al-Quran. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Namun alif satu huruf, mim satu huruf, lam satu huruf. Nah, artinya begitu besar ganjaran ketika kita membaca Al-Quran dihitung dari jumlah huruf yang sempat kita baca. Berikutnya yang keempat, memperbanyak doa di malam Lailatul Qadar. Aisyah berkata, ya Rasulullah, apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Ini pertanyaan Aisyah kepada baginda Nabi SAW. Kemudian Nabi menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maafkanlah aku.
Ya, ini doa khusus yang diajarkan Nabi menyambut malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Doa yang lainnya juga sebagaimana tadi kita baca, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min syakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ini juga doa khusus yang banyak dibaca saat malam Lailatul Qadar. Juga Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna tadi. Berkaitan dengan malam Lailatul Qadar, kesempatan bagi kita memohon ketetapan takdir, karena tadi disampaikan dalam ayat surat Ad-Dukhan, Allah menetapkan takdir tahunan pada malam itu. Ya, disebutkan dalam hadis, takdir yang akan menimpa seorang tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Maka diberikan kesempatan bagi kita untuk ketetapan takdir tahunan sebelumnya kita berdoa di malam itu. Malam Lailatul Qadar, sebelum di akhir malam Allah tetapkan takdir tahunan kita. Maka hendaklah kita iringkan malam itu dengan doa-doa. Kemudian umur seseorang tiada bertambah kecuali dengan melakukan kebaikan, dan rizki diharapkan kepada seorang karena dosa yang dilakukan. Sekali lagi, yang bisa dipetik dari hadis ini, takdir bisa berubah dengan doa yang kita panjatkan khususnya sebelum ditetapkan, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Allah mengubah takdir mu'allaq dengan menetapkan takdir mubram, sebagaimana penjelasan dalam firman Allah, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang dikehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat ummul kitab, yakni lauhul mahfuz. Amalan berikutnya selain berdoa adalah berzikir. Ya, perintah berzikir diantaranya dalam surat Al-A'raf ayat 205. Hei orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Lafadzkan zikir sebanyak-banyaknya pada malam Lailatul Qadar. Berikutnya yang keenam, amalannya taubat dan istighfar. Bertaubatlah kalian seluruhnya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kalian beruntung. Dengan taubat dijamin keberuntungan hamba, apalagi dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar. Berikutnya juga bisa kita lakukan sholat tasbih di malam Lailatul Qadar. Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas penjelasan tentang sholat tasbih. Wahai Abbas, kata Nabi, sukakah paman aku beri, aku karuniai, aku beri hadiah istimewa? Aku ajari 10 macam kebaikan yang dapat menghapus 10 macam dosa. Jika paman mengerjakan hal itu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa paman, baik yang awal maupun yang akhir, baik yang telah lalu atau yang akan datang, yang sengaja atau tidak, yang kecil maupun besar, yang samar atau terang-terangan. 10 macam kebaikan itu ialah paman mengerjakan sholat 4 rakaat dan setiap rakaat membaca Al-Fatihah dan surat. Apabila selesai membaca itu dalam rakaat pertama dan masih berdiri, bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Jadi ini yang diulang, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini sholat khusus, namanya sholat sunat tasbih. Berikutnya sedekah juga direkomendasikan sebagai amalan mengisi malam Lailatul Qadar. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya di surga ada kamar luasnya bisa dilihat dari dalamnya dan dalamnya bisa dilihat dari luarnya. Lantas ada seorang Arab Badui mendengar hal itu dan berdiri serta berkata,
Untuk siapa keistimewaan tersebut ya Rasulullah? Kemudian menjawab, keistimewaan itu disediakan bagi orang yang berkata santun, yang memberi makan, yakni bersedekah kepada yang membutuhkan, rajin berpuasa, dan melakukan sholat malam jika manusia terlelap tidur. Nah, ini di antara ganjaran yang Allah siapkan bagi yang bersedekah, apalagi di malam Lailatul Qadar. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan sifat-sifat yang disebutkan dalam hadis semuanya terkumpul di bulan Ramadan. Karena orang beriman dalam bulan Ramadan akan mengumpulkan pada dirinya amalan puasa, sholat malam, sedekah, dan zikir, serta doa dan kata-kata yang baik. Ia menahan diri dari berkata kotor dan sia-sia. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya amal yang juga berkaitan dengan malam Lailatul Qadar yang direkomendasikan Nabi SAW adalah iktikaf. Ya, iktikaf. Karena ayat ini secara khusus bersambungan dengan perintah Allah melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah 187, kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam, tetapi jangan kamu mencampuri mereka, yakni pasanganmu. Sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Nah, iktikaf dalam masjid tercantum dalam surat Al-Baqarah 187. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati dan diberkahi Allah SWT. Selanjutnya, bagaimana orang yang berhalangan atau orang yang sakit atau musafir atau mereka yang tidak berkesempatan beriktikaf di masjid, apakah bisa mendapatkan pula keberkahan Lailatul Qadar? Seorang ulama Jawabir pernah mengatakan bahwa dia pernah bertanya pada Imam Ad-Dahhak, bagaimana pendapatmu dengan wanita nifas, haid, musafir, dan orang yang berada di rumahnya, namun hatinya tidak lalai dalam zikir dan beramal soleh? Apakah mereka bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Imam Ad-Dahhak menjawab, ya bisa. Mereka tetap bisa mendapatkan bagian. Siapa saja yang Allah terima amalannya di malam itu, dia akan mendapatkan bagian malam tersebut, yakni dapat malam Lailatul Qadarnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi penjelasan berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Ya. Dalilnya Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, kemudian keutamaan-keutamaannya, serta amal-amal yang bisa dilakukan mengisi malam Lailatul Qadar tadi. Semoga kita semua insya Allah sama-sama tahun ini bisa meraih malam Lailatul Qadar yang penuh berkah. Demikian yang dapat disampaikan. Untuk selanjutnya dipersilahkan bila ada yang ditanyakan saya kembalikan kepada Bu Lili untuk memandu jalannya diskusi. Baik, Pak Ustadz. Pak Ustadz, tadi katanya mau share tentang program Lailatul Qadar, Pak Ustadz. Ya, jadi insya Allah kita rencanakan sesuai saya merujuk pada ini di kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, beliau dari pengalaman para ulama yang semasa beliau dan ulama-ulama sebelumnya yang mendapatkan testimoni berkaitan dengan terjadinya malam Lailatul Qadar yang mereka rasakan, kemudian mereka catat dan buat rumusan. Subhanallah, mereka membuat rumusan. Ini rumusannya. Jika hari pertama jatuh pada malam Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam tanggal 29 Ramadan. Jika malam pertama jatuh pada malam Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 21 Ramadan. Jika malam pertama jatuh pada malam Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 25 Ramadan. Jika malam pertama jatuh pada malam Sabtu,
maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23 Ramadan. Jika malam pertama jatuh pada malam Selasa atau Jumat, Lailatul Qadar jatuh pada malam 27 Ramadan. Nah, kita insya Allah bersepakat kemarin mengawali Ramadan jatuh pada hari Sabtu, berarti mulai masuk Ramadan malam Sabtu. Dan malam Sabtu sesuai dengan pendapat ini atau dari pengalaman ini, kemungkinan adalah terjadi pada malam 23 Ramadan. Nah, tentu ini tidak memastikan ya. Tetap kita pada malam-malam ganjil kita tetap membuat amalan untuk menunaikan ibadah, baca Quran, berdoa, ya, taraweh dan sebagainya setiap malam ganjil khususnya. Tapi karena insya Allah kita ingin juga bersilaturahim dan memanfaatkan malam yang penuh berkah dengan iktikaf, kita akan buat program iktikaf bersama khusus di masjid, ya, yaitu rencananya dari hari Jumat itu tanggal ya hari Jumat itu tanggal malam 22 Maret, ya, tanggal 21 berarti malam 22 Maret, dan Minggu malam 23 malam 23-nya, ya, malam 23. Jadi malam Minggu. Malam Minggunya malam 23. Nah, jika malam pertama jatuh pada malam Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23 Ramadan. Nah, itu berarti kan malam Minggu, insya Allah jatuhnya tanggal 22 Maret. Tanggal 22 Maret, nah kita buat program iktikafnya 2 malam, malam 21, malam 22 dan malam 23. Ya, hari Sabtu dan Minggu itu berkebetulan. Insya Allah kita siapa yang berminat nanti kita bisa bergabung untuk bersama melakukan iktikaf di masjid, ya. Begitu Bu Lili yang tadi berkaitan dengan program kita. Nanti malam itu selain kita sholat isya-nya yang kita jaga berjamaah, sholat subuh berjamaah, amal-amal yang tadi telah disebutkan itu kita jaga. Kita bertadarus bersama, kita isi dengan tadabbur, mengisi kajian, kemudian kita sholat taraweh, witir, tahajud, baca Quran, itu semua amal yang kita akan coba laksanakan. Begitu Bu Lili. Baik, Pak Ustadz. Pak Buana, tadi ada pertanyaan. Silakan, Pak Buana. Terima kasih Bu Lili. Pak Ustadz, nyambung pertanyaan pertama dulu yang tadi. Itu Ya, hanya malam saja atau ada dengan siangnya? Jadi 2 hari 2 malam itu Pak Ustadz program ini. untuk programnya kita iktikaf memang dianjurkan iktikaf sunnahnya seharian, ya. Jadi Iya. kita 2 hari itu. Hmm. Jadi mulai masuk mungkin malam Jumat, malam Iya, Sabtu, dan Sabtu. terus berlanjut sampai malam Minggu. Minggu pagi sudah kita cukup selesai, nggak apa-apa. Jadi nginep di masjid ya Pak Ustadz ya? Ya, nginep di masjid, ya. Nginep di Masjidnya masjid belum. tanpa dipan dan tanpa kasur. Oh iya. Masjidnya masjidnya belum ditentukan Pak Ustadz. Saya lagi survei, tapi insya Allah nanti 1-2 hari ini saya kabarkan saya perlu izin untuk penggunaan masjid yang masjidnya yang saya pilih yang lebih privat begitu ya, masjid tapi lebih Oh iya. privat. Ya. Oke. Tapi kalau bawa sleeping bag bisa kan Pak Ustadz ya? Boleh, boleh, boleh. Pak Ustadz, pertanyaannya yang tadi Pak Ustadz, kan Ya, kita 21 tanggal ganjil ya, 21, 22, 23, 25. Nah, bahkan kalau zaman Rasul udah clear Pak Ustadz, dimulai Ramadan tanggal berapanya clear. ya, Sekarang itu masih banyak perbedaan untuk menetapkan tanggal mulai Ramadan. Nah, ya. ini sebaiknya gimana Pak Ustadz? Saya tuh ya dalam hal ini mengikuti yang saya yakinin, misalnya mulai Ramadannya sekarang berarti tanggal ganjilnya adalah ini. Sementara kalau orang lain yang berbeda, mungkin
kan beda 1 hari Pak Ustadz. Ya, Nah, itu bagaimana Pak Ustadz? Makasih. baik ya. lagi. Oke, tadi saya sampaikan bahwa pertama memang berisik. ikhtilaf menentukan malam pertama Ramadan itu sepanjang waktu memang terjadi sampai di masa sahabat pun juga pernah terjadi. Ya, ikhtilafnya karena apa? Karena acuannya kan pada waktu itu melihat bulan. Ru'yatul hilal namanya, melihat bulan di waktu maghrib, ya. Dan waktunya itu cuma maghrib karena kalau maghrib ya pada saat itu kita ru'yatul hilal terlihat bulan sekejap, mungkin 5 menit, 10 menit gitu ya. Setelah itu bulan tenggelam lagi di malam pertama itu, malam pertama Ramadan itu langsung tenggelam lagi. Hanya 5-10 menit, paling lama juga 20 menit gitu. Tenggelam udah nggak terlihat. Nah, sehingga eh, apa namanya perlu hal di situ kehati-hatian ya, makanya ditugaskan orang yang melihat. Itu penetapan yang pertama. Kemudian di zaman modern seperti sekarang, di mana perhitungan matematik astronomi itu sudah sangat canggih sebenarnya, maka dengannya sudah bisa memprediksi dengan hitungan-hitungan. Ya, itu yang disebut hisab. Jadi menentukan hari pertama Ramadan ada 2 metode, metode hisab dan metode ru'yatul hilal, melihat bulan langsung. Nah, di tanah air kita untuk metode hisab itu biasanya dianut oleh Muhammadiyah dan oleh Persis, ya, itu melakukan perhitungan hisab, ahli ilmu astronomi itu. Sedangkan Nahdlatul Ulama dan pemerintah khususnya itu menggunakan ru'yatul hilal. Nah, memang antara hisab dan ru'yatul hilal pada momen atau situasi tertentu bisa ikhtilaf, bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Yaitu dari rujukannya adalah istimak namanya, istimak. Kalau istimaknya itu di antara jarak waktu duhur sampai maghrib atau menjelang maghrib, dipastikan 2 metode ini menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Kalau istimak itu istilah di mana matahari, bulan, dan bumi segaris lurus. Ya, posisinya bumi, bulan, matahari itu segaris lurus, itu namanya istimak. Nah, kalau istimak itu terjadi sesudah waktu zuhur di hari akhir bulan Rajab, bulan Sa'ban maksud saya, akhir bulan Sa'ban sebelum Ramadan, itu 1 hari sebelum Ramadan, itu di hari akhir bulan Sa'ban ternyata ijtimaknya di atas jam 12 siang, maka dipastikan 2 pendapat ini akan berbeda. Tetapi bila istimaknya itu pagi sebelum duhur, maka diyakini 2 metode ini, baik metode hisab maupun metode ruqyah, akan bersepakat. Dan alhamdulillah tahun ini istimak itu terjadi hari Jumat pukul 7.44 menit. Jadi pagi hari sebelum duhur, jam 7.44 menit. Nah, dari awal setelah saya mengetahui istimaknya waktunya pagi, sudah sebenarnya bisa disimpulkan bahwa puasa awalnya hari Sabtu, ya. Dan alhamdulillah juga ternyata juga sama, bersepakat ya antara yang hisab yang dianut Muhammadiyah dan Persis dengan NU dan Al-Wasliyah yang menganut Ruqyatul Hilal, sehingga itulah menjadi kesepakatan bersama yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi insya Allah tahun ini tidak ada ikhtilaf ya untuk Ramadannya. Ya, kemungkinan nanti yang ikhtilaf itu justru perbedaannya terjadi di lebarannya. Ya, lebarannya mungkin beda. Tapi kita lihat nanti istimaknya akhir Ramadan itu jam berapa. Kalau sesudah duhur atau dekat waktu duhur, kemungkinan beda lebarannya akan terjadi. Tapi kalau seperti yang kemarin,
istimak di akhir Ramadannya nanti sebelum zuhur, insya Allah lebarannya juga akan sama. Nah, begitu Pak Buana. Sehingga ya kita sudah mengikuti ini bahwa ada kasus misalnya di Malaysia ya. Di Malaysia menurut banyak pendapat penetapan dengan ruqyah ya, penetapan dengan ruqyah 3 derajat di atas ufuk itu penetapan yang apa namanya terlalu terlalu tinggi dan itu dikaitkan dengan karena daerah Malaysia dibanding dengan daerah seperti Indonesia, negara Arab dan sebagainya itu mungkin karena luasannya tidak terlalu luas seperti tanah air. Ya, sehingga mereka kesulitan melihat bulan dari tempat mereka. Tapi di tanah air kita bisa lihat dan memang petugas dari Depak itu bertugas dari mulai di Papua, Sulawesi, Kalimantan, Jawa sampai Sumatera dan Aceh. Insya Allah tahun ini seperti yang sudah kita jalani, kita sama menentukan hari-hari Ramadannya. Begitu Pak Buana. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz, tapi kalau tadi awal puasanya bisa sama, tapi akhir puasa kan bisa sama ya Pak Ustadz. Bisa Ya, berbeda. Nanti lebarannya, sementara lebaran iya Idul lebarannya Fitri. bisa berbeda. Betul. Sementara di tanggal 29 Ramadan Ya, kan ini ada yang sudah puasa, ada yang sudah lebaran, ada yang masih berpuasa. Sementara di malam tanggal atau di tanggal malam tanggal 29 Ramadan, bagi yang besoknya puasa, dia kan udah bagi besoknya lebaran, dia kan ini udah atau masih boleh itikaf, Pak Ustadz? kan kalau terakhir kan malam 29. 9. Iya. Ya, kalau malam 29 itu yang satu masih malam 28. Oh, Ya, iya. artinya perbedaan masih malam 28. Masih memungkinkan di Ramadan masih, bukan malam lebaran. Ya. Nggak, maksudnya kalau di malam lebaran itu apa namanya, itu kita masih bisa berharap Lailatul Qadar nggak, Ustadz? Gini, minimal hari Ramadan itu kan 29 hari. Iya, Ya kan, maksimalnya 30 hari. 30 hari. Nah, jadi kalau terjadi perbedaan, yang satu menganggap sudah malam ke-29, yang satu masih menganggap malam 30 gitu. Iya. Jadi nggak mungkin pas malam Lebaran, masih malam Ramadan keduanya. Besoknya baru di situ yang satu masih menganggap Ramadan malam ke-30, yang satu sudah menganggap Lebaran. Jadi sudah lewat ganjilnya maksud saya. Iya, iya. Ya, malam ganjilnya. Kemudian artinya ya kita kembali merujuk masing-masing menurut istihadnya. Jadi kalau misalnya yang satu mengatakan misalnya di malam ini malam 22. Ya, malam 22 ya berarti dia meyakini malam itu malam 22, nggak mungkin dia melakukannya itu sebagai malam ganjil. Sesuai dengan kemantapan dan keyakinan. Begitu Pak. Jihadnya, Pak Ustadz. Ya, Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah sama-sama. kundili, matur suwun. Silakan Bu Nafi ya. Terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum Pak Farhat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Ya, salah satu amalan yang sangat mulia pada malam menjelang Lailatul Qadar adalah beramal ya. Iya, Bersedekah maksud saya bersedekah. Iya, bersedekah. Nah, bersedekah. bersedekah di sini dalam arti yang konkret apakah harus pada malamnya itu, Pak? Iya, Atau niatnya gimana? Atau sorenya atau paginya? betul. Gimana, Pak? Pertanyaan yang Terima bagus kasih. sekali untuk mengklarifikasi terkait dengan amal sedekah tadi. Jadi pada malam itu boleh diniatkan, apalagi saat ini sudah misalnya ya, kita malam itu beribadah, kemudian dapat firasat gitu ya. Masya Allah, kayaknya malam ini. Karena para ulama terdahulu itu mendapatkan firasat berkaitan dengan keheningan, kehusukan, kemantapan hati gitu. Karena ya suasana malaikat turun itu
ada sedikit terbedakan gitu ya. Nah, kalau saat itu kemudian seseorang merasakan, dengan pertama dia bisa meniatkan, ya Allah saya bersedekah niat malam ini, ya Allah besok saya realisasikan. Jadi boleh ditunda, Oke, ya, tapi baik, diniatkan. Nah, baik. apalagi sekarang sudah ada teknologi kalau memang pakai QRIS, pakai transfer ya, Hmm, dengan fasilitas yang ada bisa dilakukan juga. oke. Oh, gitu Ya. ya. Tapi paling tidak niat untuk bersedekah malam itu. Iya, Ya terima kalau masih kasih. di awal-awal ya maghrib masih bisa dikirimkan, atau kalau tengah malam diniatkan saja realisasinya besoknya bisa. Hmm, baik, baik. Begitu Bu Iya. Nafia. Nah, pertanyaan lanjutan, Pak. Ini Ya, kan menjadi kebiasaan atau apa ya hal yang baik itu membayar zakat mal ya, pada bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan. ya, Nah, apakah itu juga lebih utama karena nilainya barangkali lebih besar daripada sedekah biasa harian gitu? ya, Apakah itu diutamakan pada saat itu juga? ya bagus, nggak apa-apa, bisa, Baik, baik. bisa. Jadi Iya, semua iya, iya. amal kebaikan di malam itu kan berarti seolah dia melakukan kebaikan yang sama setiap malam sampai 1000 bulan itu. Iya, iya, iya. Baik, baik. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu Silakan, Lili. Bu Lili, ada lagi pertanyaan? Silakan Ibu-ibu, Bapak-bapak. Saat ini belum ada Pak Ustadz. Saya Silakan Bu boleh Sofi. ya, Assalamualaikum Pak Farhat. Waalaikumsalam, silakan Bu. Eh, ini mungkin agak berhubungan dengan Ibu yang pertama tadi bertanya, Pak. Jadi maksud saya seseorang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, umpamanya kita lah semuanya nih, amin mendapatkan Lailatul Qadar itu, apakah terasa di badan kita gitu loh Pak? Di pikiran atau di badan kita bahwa kita mendapatkan Ya, aduh, yang mulia itu gitu loh Pak. baik, ya. Pertama, Lailatul Qadar kita sampaikan dia adalah wilayah gaib ya. Iya, Wilayah gaib artinya tidak ada yang mengetahui kecuali memang Nabi yang mengetahui secara khusus ya. iya. Pernah Nabi beribadah dengan Aisyah, kemudian Nabi mengingatkan Aisyah untuk mengingatkan malam ini Lailatul Qadar. Jadi itu terjadi pernah di masa Nabi malam 25 Ramadan, juga pernah Nabi mengingatkan Aisyah malam 23 Ramadan pernah terjadi. Nah, itu karena misalnya wilayah gaib ya. Kemudian tanda-tanda dulu saya waktu masih di pesantren dulu ya. Itu biasanya santri kalau malam-malam Ramadan ganjil itu malah banyak di kebun, karena di pesantren biasanya ada kebun. Hmm, Nah, itu kita di kebun. Kenapa? Karena memperhatikan tanda. Tandanya daun tidak bergoyang karena nggak ada angin malam itu. iya. Ya, sehingga sibuk di kebun, lupa ke masjidnya. Oh. Ya, jangan terjebak dengan tanda-tanda itu. Karena tanda-tanda itu boleh jadi hanya terjadi atau hanya di Allah hamba-hamba tertentu yang dapat, tidak semuanya gitu ya. Iya. Nah, sehingga kemudian tadi kalau ditanyakan apakah ada para ulama terdahulu termasuk Imam Ghazali, Imam Syafi'i ya, itu menceritakan memang dia merasakan kehusukan yang lebih, kenyamanan ibadah yang luar biasa di malam itu gitu. Nah, yang diceritakan begitu. Tapi Oh, kepastian sampai malam itu kelihatan malaikat nggak ada. Atau seperti Bu Sofi tadi, bagaimana kondisi badan, ya badannya tenang-tenang aja Bu, nggak ada masalah. Nggak akan gemetar, merinding, semutan gitu. ya. Jadi kita merasakan husuk gitu ya, Pak ya. Iya, Husuk. itu yang diekspresikan para ulama terdahulu. Hmm. Malam itu lebih nyaman, lebih khusyuk, lebih hening suasana ibadah. Iya, iya, Pak. Kemudian buat buat yang tidak bisa ke masjid untuk itikaf, kan Iya, berarti kemungkinan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu udah jadi tipis, Pak, kalau gitu. Kalau harus ke masjid. Jadi umpamanya usia lanjut tidak bisa ke sana begitu loh Pak. Apa mesti diupayakan supaya bisa begitu Pak?
Ini tadi saya sudah jelaskan, ini di kitab Al-Latiful Ma'arif disebutkan. Bagaimana orang yang berhalangan atau orang sakit atau musafir yang tidak berkesempatan beritikaf di masjid, apakah bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, dijawab ini bisa ya. Bagaimana pendapat undang wanita nifas juga sama ini? Ada menjawab, ini seorang ulama, Imam Ad-Dahak, mereka tetap bisa mendapatkan bagian malam Lailatul Qadar itu. Siapa saja yang Allah terima amalannya, dia akan mendapatkan bagian malam tersebut. Jadi dimanapun, ya bisa. Ya, misalnya saat pulang kampung pas malam itu lagi kena macet di Brebes, berjam-jam dia di mobil zikir aja, ya dia dapat malam Lailatul Qadar dengan amal zikirnya. Gitu. Tapi bukan dapat lipatan pulang kampung 1000 bulan. Oh, ya, ya, ya. Hanya amal kebaikan yang dicatat ya, yaitu Ya. tadi makanya diingatkan nanti kalau malam-malam ganjil ya, kalau tidak ada urgensitas khusus hindari jalan-jalan di mall malam ganjil. Ya, walaupun bisanya di rumah ya umpamanya begitu Ya, ya Pak nggak ya. apa-apa, bisa. Ya. Oh begitu ya ya. Jadi artinya untuk fisik kita itu tidak merasa apa-apa ya Pak ya. Jadi merasa Nggak ada. hanya tusuk tadi. Iya, hanya nggak ada fisik, nggak ada, kecuali duduk terlalu lama yang biasa semutan ya mungkin. Iya. Iya Pak, terima kasih Pak Barat. Sama-sama Bu Sofi. Silakan yang lain. Silakan yang lain. Assalamualaikum Ustadz. Iya, Waalaikumsalam. Bu Hayu. Iya mau sedikit ini tapi agak yang saya resahkan juga dan sangat saya ingin tanyakan ini Ustadz. Silakan. Tentang sholat awabin Ustadz. Iya. Awabin itu apakah benar ada? Itu apakah dilakukan setelah maghrib menjelang isya kemudian jumlahnya 6 rakaat? Apakah benar itu Ustadz? Itu aja Ustadz yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik. Untuk sholat awabin itu memang di antara ulama ada ikhtilaf yang dimaksudnya dengan awabin di situ. Jumhur ulama, artinya kebanyakan ulama memaknahi hadis Nabi berkaitan dengan sholat awabin yang dimaksud adalah sholat duha, bukan sholat sunnah di antara maghrib dan isya. Itu yang lebih kuat. Jadi yang dimaksud awabin adalah sholat duha. Ya, bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 8 rakaat, bisa 12 rakaat. Nah, itu sholat duha maksudnya, Bu. Itu ikhtilaf memang, tapi kalau merujuk pada jumhur, itu yang dimaksud sholat awabin adalah sholat duha, bukan sholat sunnah sesudah ba'diyah maghrib ya. Begitu, Ibu. Jadi tidak ada ya. Jadi Iya, secara kalau hadisnya ada, cuma tidak dijelaskan awabin itu waktunya kapan gitu. Nah, ada yang mengasumsi waktunya antara maghrib dan isya. Ada ulama lain yang mengasumsi maksudnya waktu duha, dan yang lebih kuat adalah waktu duha. Itu pendapat juga Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Begitu, Bu. Oh gitu. Tapi kan ada yang sampai mengaitkannya dengan istilah ghaflah gitu. Saya agak bingung gitu. Apa istilah ghaflah gitu kan. Jadi pemahamannya sih kegiatan itu hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan itu dibolehkan gitu. Tapi apakah dengan sholat gitu, bukan berzikir gitu Ustaz. Iya, iya. Iya benar. Jadi ininya memang yang kuat itu bagian dari sholat duha. Jadi nama lain sholat duha itu sholat awabin maksudnya. Oh baik. Ya, terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama. Masih ada Bu Lili? Belum ada lagi Pak Ustadz. Satu lagi boleh Bu Lili? Oh ya, silakan Bu Sofi terakhir. Terima kasih. Jadi Pak Barat, kita itu untuk berusaha mendapatkan Lailatul Qadar itu diupayakan jangan sampai tertidur ya Pak ya.
Jangan sampai. Jadi itu dalam Enggak rangka ada syarat tidak boleh tidur, bisa tidur, nggak apa-apa. Yang penting kita isi malam itu dengan amal kebaikan juga. Jadi tadi seperti amalan pertama yang kita jaga, sholat isya-nya berjamaah, sholat subuh berjamaah. Ya kan, itu poin pentingnya. Kemudian taraweh. Kemudian malam hari selain sahur atau malam sebelum sahur kita sholat, ya, sholat ya, tahajud menambah sholat tarawehnya. Sholat taraweh di awal, kemudian kita isi malam hari setelah tidur. Nah, karena anjuran disunnahkannya tahajud itu setelah tidur, jadi kita tidur dulu, tidak apa-apa. iya, Jadi iya, tidur, istirahat dulu beberapa waktu, kemudian bangun kita sholat tahajud lagi. Begitu. Tidak iya. harus, tidak ada syarat tidak boleh tidur. Tapi kalau orang itu memang nggak ngantuk karena kopi semalaman dia nggak ngantuk, ya nggak apa-apa. Ya kan kemungkinan umpamanya Pak, kita mampu bisa apa itu itikaf di masjid itu kan paling enggak itu kan ya enggak ngantuk lah mungkin ya ini maksud saya. Nah itu apa itu buat seperti saya ini kemungkinan untuk ke masjid itu mungkin atau dengan ibu-ibu yang lain seusia yang lebih lanjut dari saya mungkin untuk ke masjid tidur di sana agak berat barangkali ya Pak Barat karena dengan fisiknya harus Iya, berjalan Bisa. mesti sebenarnya ke nggak apa-apa Bu, di tidur tidak masalah. Artinya memang kalau nanti tempat iktikaf itu kita siapkan untuk tidurnya. Maksud tapi bukan bukan kasur ya, bukan yang ya itu. Tapi ya memang kalau berat ya tidak masalah. Itu tadi kan sudah dibahas, bagi yang kesulitan untuk iktikaf dia diringankan, hanya beramal di rumah, ya nanti tidur kemudian bangun lagi begitu. Tidak masalah iya. Bu Sofi. Dan itu ya Pak, saya tuh udah puluhan tahun loh Pak, kalau mencoba untuk melihat barangkali ada Lailatul Qadar bekas-bekasnya begitu loh. Jadi sebelum subuh itu saya udah keluar tuh, itu pasti tuh Pak sampai sekarang. Itu dari kecil itu Pak, kepengen Ah, tahu Bu. gitu. Iya, tapi apa saya nggak tahu oh itu memang betul yang itu atau bukan. Tapi saya mesti lihat ini apa bukan ya gitu. Karena kan nanti pedomannya tidak ada gerakan, tidak ada angin, tidak ada daun bergerak. Nah, itu yang nggak bisa Pak Barat. Iya Bu, tadi makanya bukan sesuatu yang apa eksak gitu ya, yang pasti tentang hal itu. Makanya tadi saya cerita waktu di pesantren dulu memang eh, ya akhirnya sepanjang malam melihat kebun aja. Lalu nanti ada bunyi motor Pak. Wah sudah lah. Jadi udah terganggu gitu Oh, loh Pak. apalagi itu ya, malam itu hening gitu. Hening bukan Iya, berarti mau suara mobil, suara ini nggak ada, Bu. Tetap ada. nah iya makanya itu mungkin kalau di tempat peristirahatan mungkin ya Pak ya di pegunungan-pegunungan mungkin bisa ya barangkali. Tapi kalau di kota besar melihat itu bekas-bekasnya kayaknya sulit ya Pak Barat ya. Karena Iya, itu 24 tadi. jam per tahun. Makanya itu bukan sesuatu yang harus menjadi apa kita dapat bukti tersebut baru beramal gitu. Makanya Oh Nabi iya, iya, SAW udah iya, guidance-nya umum yang eksak, yaitu malam ganjil. Sudah, iya, Aja. iya, iya, iya. malam Masya Allah. ganjil. Udah nggak perlu. Itu kan Nabi awalnya dalam satu riwayat yang lain, raihlah malam Lailatul Qadar di malam-malam Ramadan. Kemudian ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, di manakah malam di antara malam-malam Ramadan itu malam Lailatul Qadar terjadi? Nabi yang kedua menjawabnya, carilah olehmu malam-malam 10 malam terakhir gitu. Masih ada sahabat yang nanya lagi. Ini Oh, memang seperti kita memang sahabat itu. nanya terus. Nanya lagi, ya Rasulullah, dari 10 malam terakhir itu di malam yang mana? Ya. Nabi karena ingin meringankan, Nabi menyampaikan di malam-malam ganjilnya. Masih Ya, ada yang nanya lagi, dari malam-malam ganjil, malam yang mana ya Rasulullah? Udah. Nabi itu udah nggak jawab, karena mungkin kalau bahasa saya, kalau dijawab malam ganjilnya ini, pasti ada yang nanya lagi, jam berapa? Ya, begitu. Jadi
Nah, itulah makanya pokoknya sudah malam Pokoknya ganjil yang bisa mengganjil. kenapa Ya Bu? mungkin Pak, ya kalau dengan teknologi modern barangkali bisa dilihat di teropong bintang di Boscha itu di Bandung barangkali ya Pak ya. Barangkali loh. Setiap Iya malam ke terakhir Bandungnya sekian jam Bu. maksud saya. Baik, Bu Sofi. Ah, Pak Ya, Ustadz, ada Bu Nafia satu lagi Pak Ustadz. Oh Iya, silakan. terima kasih Pak Ustadz. Ya, Nah, seperti tahun-tahun lalu, Pak Farhad kan bikin kegiatan pada ya, malam-malam ganjil. betul ya. Kalau sekarang tadi disampaikan bahwa kemungkinan karena mulainya Sabtu maka akan jatuh tanggal 23 Ya, Lailatul Qadarnya, maka bagaimana? Apakah tanggal 21 Bapak juga mengadakan 25, 27, 29 seperti tahun-tahun yang lalu atau Insya selesai Allah ya. setelah itu? Enggak, tetap Oh, jalan. tetap. Ya, karena kita kan tadi bukan memastikan, kita hanya Mm-mm. berikhtiar sesuai dengan tadi kan bukan Nah, dari iya Nabi ya. betul. Iya, Itu dari pengalaman para ulama terdahulu. Coba iya. malam-malam berikutnya kita zoom lagi semacam ini untuk mengambil amalan tadi. Baik. Ya. Nah, kalau tanggal 23 itu nggak mungkin Zoom berarti, Bapak di Kita insya masjid. Allah upayakan bisa untuk materi kajian atau apa Mm-mm, ininya mm-mm. dengan Zoom. Insya Allah hibrid bisa. Oke, baik-baik. Insya Allah. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Bu Novia. Terima kasih, Bu Lili. Assalamualaikum. Baik, Bu Nafia. Ya. Sudah Baik, selesai Pak mungkin Ustadz? kita cukupkan kajian kita pagi hari ini. Semoga Allah selalu berikan kesempatan kepada kita mengisi Ramadan kali ini dengan amal-amal yang mendapatkan ganjaran besar dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Amin. khususnya Amin. sebagaimana yang kita bahas dengan doa Allahumma barik lana fi syahri Ramadan wa ballighna lailatal qadri wa ibadata fiha. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Ramadan ini dan pertemukanlah kami semua dengan malam Lailatul Qadar dan berkesempatan beribadah di malam tersebut. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Amin. Insya Allah nanti berkaitan dengan program iktikafnya saya akan update ya. Saya update dan bagaimana kita acara di situ. Terima kasih semua atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.